Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Yuk, hari ini kita ngomongin Canon EOS R3 dan penggunaan gue menggunakan kamera ini untuk bikin konten video selama kurang lebih 7 hari. By the way, gue mau menyapa dulu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngeliat gue. Halo, nama gue adalah Taufik Nubu dan gue biasa bikin video berhubungan dengan teknologi, lifestyle tech, dan juga pemikiran-pemikiran yang diawali dari dunia teknologi. So, if you're into that kind of video, please do klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. It's gonna be much appreciated, so thank you. Dan gue harus bikin disclaimer, kalau Canon EOS R3 yang gue pegang saat ini dipinjamkan oleh Canon Indonesia. Memang untuk gue coba, gue pakai, gue ubek-ubek, terutama dari sisi fitur videonya. Kenapa? Karena gue bukan seorang fotografer. Sampai-sampai untuk bikin thumbnail dan juga postingan Instagram aja, biasanya gue nge-grab itu still dari video-video yang gue bikin. Nah, selama 7 hari gue menggunakan si Canon EOS R3 ini untuk penggunaan video, jujur tidak ada satu kata yang bisa mewakili selain overkill. Iyalah, kamera ini sendiri harganya itu adalah 100 jutaan dan cuman tanda kutip gue pakai hanya untuk bikin video YouTube. Tapi secara hasil apakah pleasing? Jawabannya adalah iya. I cannot be happier dengan hasil-hasil gambar yang gue miliki menggunakan Canon EOS R3, terutama saat gambar-gambar itu berhubungan dengan gambar-gambar handphone yang gue ambil. Ngerti? Itu juga terkait dengan lensa yang gue gunakan. Ini adalah 85mm f1.2 dengan punya defocus smoothing. Secara spesifikasi perekaman videonya, si Canon EOS R6 ini bisa merekam up to 6K RAW 60 frame per second. Dan menurut gue itu adalah satu buah angka yang cukup impresif untuk satu buah kamera mirrorless. Apakah ada overheat selama penggunaan gue? Jawabannya adalah tidak, karena emang gue lebih banyak menggunakan untuk indoor. Walaupun emang sesi perekaman video gue lumayan lama ya, bisa sampai 3-4 jam sendiri per videonya, mulai dari A-roll, setting-setting untuk ngambil gambar handphone dan semua segala macamnya dengan kondisi kamera ini selalu nyala. Satu hal yang juga bikin gue amazed ya selama gue penggunaan 7 hari kemarin adalah baterainya. Dia super awet, bahkan dari 7 hari penggunaan gue itu baru ngecharge kemarin ya. Jadi gue baru ngecharge sekali aja. Untuk masalah body sendiri, surprisingly sebenarnya si Canon EOS R3 ini kalau lo pegang tanpa menggunakan lensanya gitu ya, ini secara body cukup ringan. Dan bahkan kalau misalnya gue tambahin lensa yang cukup berat seperti 85mm f1.2 ini pun hitungannya masih cukup nyaman kok untuk dipegang seperti ini. Apalagi kalau lo sambil ngeker makanya untuk foto. Nah, ini akan jadi lebih nyaman lagi karena lo punya 3 points of contact. 1, 2, 3. Nah, untuk hasil gambar sendiri seperti yang tadi gue bilang, I'm very pleased dengan hasil gambar yang gue dapatkan dari Canon EOS R3 dan terlebih untuk mengambil gambar shot-shot handphone atau barang yang lagi gue review. Gimana kalau gue ngambil A-roll, jadi mode talking head seperti ini menggunakan Canon EOS R3. Nah, ini sayangnya gue belum bisa menemukan pewarnaan yang tepat karena Canon is the Canon, you know. Jadi kalau lo ngambil shot menggunakan Canon, ya emang pleasing, tapi warnanya itu cenderung sedikit ke magenta, tidak netral. Jadi kalau ada orang-orang bilang, oh warnanya Canon itu bagus, netral. Salah. Warnanya Canon itu bagus karena emang dibikin pleasing banget saat ketemu kulit gitu ya. Tapi sampai somehow seperti biasa yang gue alami, karena gue seneng ngulik-ngulik white balance dan semua segala macamnya. Untuk selera gue, warnanya itu cenderung agak warm. Tidak ganggu, tapi warm, dan juga warna kulitnya itu kurang netral. Dari beberapa kali gue coba kulik-kulik, hanya satu video yang gue bisa bilang gue cukup pede dan cukup happy dengan hasil pewarnaannya, yaitu video review Samsung Galaxy S22 setelah 3 hari pemakaian. Secara talking head seperti ini, menurut gue pribadi, warna kulitnya udah lumayan, walaupun warna bibir gue agak aneh di video itu ya. Cuman ya gue nggak tahu juga deh, orang-orang nggak ngomenin bibir gue. So maybe people don't pay that much attention, tapi emang gue nya aja yang terlalu BM. Nah, pada akhirnya setelah gue 7 hari menggunakan Canon EOS R3, apakah akhirnya gue akan beralih ke kamera ini? Jawabannya adalah tidak ya. Karena emang kamera ini mahal sekali, harganya 100 jutaan. Dan menurut gue spending that amount of cash untuk penggunaan saat ini masih terlalu overkill. Setup yang gue pakai sekarang aja juga hitungannya overkill kok gitu kan. Apakah gue akan beralih ke kamera Canon yang lain, R6, R5, atau mungkin EOS R lagi? Jujur ya, gue sempat kepancing untuk menggunakan Canon EOS R6 dengan beberapa lensa RF. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, akhirnya gue mengurungkan niat karena satu alasan. Yang pertama, workflow.
dengan kamera sistem yang gue pakai sekarang, ini workflow-nya lebih cepat. Dan yang kedua adalah gue belum menemukan satu buah kamera dari Canon yang bener-bener ini video minded. Semuanya rata-rata masih hybrid. R5 hybrid, R3 hybrid, R6 hybrid. Kalau bener-bener ada yang video banget, let's say R5C misalnya udah resmi masuk Indonesia, maybe I'll try. Apakah akan switch ke Canon lagi? I don't know. Sampai akhirnya gue nyoba barangnya, mungkin nanti gue baru bisa cerita lebih lanjut. And basically that was the story tentang Canon EOS R3. Gue tau ini bukan yang in-depth, jauh dari kata-kata uji ini itu semua segala macam. I just want to share my experience, makanya gue keluarin videonya di weekend-weekend aja gitu ya. Sengaja biar kita ngobrol-ngobrol santai. Dan kalau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen lo obrolin, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.